Ada satu pertanyaan yang mengganggu tidur saya belakangan ini. Apakah kita ini benar-benar berubah? Kita doa, kita nyanyi lagu rohani, kita ke gereja. Tapi pernah bertanya, kenapa hidup kita masih terjebak dalam siklus yang sama? Dan kita bilang kita percaya Yesus, tapi sejujurnya seringkali kita cuma lari ke Yesus saat masalah datang. Dan ketika semua baik-baik saja, kita kembali menyembah Tuhan yang lain. Kedengarannya keras, saya tahu, tapi ini kenyataan. Kadang kita berdoa kepada Yesus, tapi hati kita menyembah Baal. Kita cuma ganti namanya saja. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal pertama ayat ke-7. Tapi gimana kalau kita udah kehilangan rasa takut itu? Gimana kalau kita udah terlalu santai sama Tuhan sampai kita nggak lagi perlakukan Dia sebagai yang kudus? Coba saya jelasin siapa Baal dalam Bible. Baal adalah dewa Kanaan untuk kesuburan, kesuksesan, kekayaan, dan badai, hujan, ketahanan pangan. Orang menyembah Baal untuk mendapatkan hasil panen, kemakmuran, untuk mendapatkan prosperity. Mereka mau berkat tanpa relasi. Sekarang bandingkan dengan hari ini, kita nggak bikin patung, tetapi Baal masih hidup dalam bentuk yang baru. Sukses dengan cara apapun, uang di atas integritas, image di atas intimasi, kontrol di atas berserah, ketenaran di atas kesetiaan. Kita bisa angkat tangan dalam pujian, tapi sujudkan hati kepada kesuksesan. Kita bisa bilang Yesus, tapi hidup seakan Dia cuma backup plan, bukan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Dan itulah kenapa nggak ada yang benar-benar berubah. Karena agama nggak akan merubah kita, tetapi relasi dengan Yesus yang sejati itu yang akan mengubah setiap kita. Bagian kedua, teguran. Jadi apa yang perlu berubah? Gimana kita keluar dari siklus ini? Saya mau berikan 3 kebenaran yang powerful. Yang pertama, berhenti lari ke Tuhan cuma saat krisis. Kalau kamu cuma cari Tuhan saat darurat, kamu kehilangan intimacy. Dia bukan pemadam kebakaran, tetapi Dia adalah Bapa kita. Satu waktu ada teman yang cuma chat kalau mau pinjam duit. Pernah nggak punya teman yang model kayak begini? Rasanya gimana? Sekarang bayangin, Tuhan yang rindu perhatian kita setiap hari, bukan cuma hidup kita pas berantakan. Kedua, identifikasi Tuhan palsu yang masih kita kasih makan. Kadang-kadang kita masih memberi makan Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupan kita. Kita lari kemana untuk penghiburan, untuk identitas, untuk kontrol. Apakah itu karir, apakah itu relationship, apakah itu media sosial, apakah itu kekuatan sendiri. Bible berkata, jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Tuhan gak bilang bahwa Dia ingin mengontrol kita, tapi Dia bilang karena itu adalah Tuhan palsu akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Yang ketiga, lihat pribadi Yesus bukan sebagai alat. Ketika kita benar-benar melihat Dia bukan sebagai sarana menuju ke tujuan-tujuan kita, tetapi Dia, Yesus adalah tujuan itu sendiri, maka kita akan berubah. Transformasi sejati itu bukan soal memperbaiki perilaku, tetapi soal jatuh cinta dengan pribadi yang sudah mengasihi dengan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bayangin, satu waktu ada anak kecil yang pecahin barang berharga di rumah. Alih-alih dia mau sembunyi dan malu, dia lari ke papanya karena dia tahu dia dikasihi lebih dari kesalahan yang dia buat. Dia tahu bahwa dia bukan dimarahin, tetapi dia malah dapatkan teguran dengan kasih. Itu yang Yesus mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, ketahui Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Bagian ketiga, undangan. Jadi ini pertanyaan saya. Apakah kamu berdoa kepada Yesus tapi menyembah Tuhan yang lain? Mungkin kita akan capek dalam siklus yang serupa.
Mungkin kita tahu kebenarannya, tapi merasa terlalu susah, putus asa untuk berubah. Mungkin kita sudah berkata lain kali, saya akan lebih baik, tapi nggak pernah datang itu lain kali. Teman, yang kita perlukan yaitu adalah riset. Kita perlu hikmat, pemahaman tentang siapa pribadi Yesus. Kita perlu untuk lihat kepada salib Kristus lagi. Kita perlu kepada mengetahui apa yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Bahwa luka-lukanya dinyatakan untuk menggantikan setiap luka kita. Bahwa Dia yang dihukum untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kita perlu lihat mata Kristus dengan penuh belas kasihan, penuh kebenaran dan kasih yang tidak pernah mundur. Dia nggak mau performance kita, Dia mau kita, Dia mau hati kita. Penutup, kalau kamu stuck dalam lingkaran yang selalu berkutat di area-area yang sama, ini jalan keluarnya. Lihat Yesus lagi. Kembali kepada Kristus, bukan sebagai pilihan terakhir, tetapi cinta pertama kita. Karena ketika kita tahu, benar-benar melihat Kristus, kita nggak akan pernah puas dengan yang kurang. Apa yang dunia tawarkan selalu akan membuat kita kurang, tidak pernah cukup. Kalau ini bicara ke hatimu, jangan scroll dan pergi, tapi luangkan waktu sebentar, duduk, berdoa bersama Tuhan. Kalau kamu siap keluar dari siklus ini dan mau masuk memiliki relasi yang sejati dengan Yesus, tulis di kolom komentar, saya siap menyerahkan apa yang selama ini menjadi kepalsuan dalam kehidupan. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini memberkati saudara, dan share ke teman mungkin yang perlu teguran, ya. Tuhan Yesus memberkati.